Dalam catatan sepanjang 1 tahun atau 365 hari berjalannya pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, pergerakan perekonomian up and down. Bahkan faktanya ekonomi kuartal 2 di tahun ini mengalami offside cukup dalam, minus 5% lebih. Perjalanan berat ditambah adanya pandemi COVID-19 yang langsung menghantam sektor ekonomi. Tahun sudah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta jajaran menteri-menterinya menjalankan roda pemerintahan. Dalam 1 tahun ini berbagai gejolak membayangi kinerja pemerintah, terutama di sektor ekonomi. Ditambah lagi beban pandemi COVID-19 menambah berat beban perekonomian. 365 hari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dinilai belum maksimal dalam mengendalikan sektor-sektor ekonomi. Tanggal 20 Oktober 2020, genap pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin berusia 1 tahun. 365 hari telah dilalui dalam menjalankan roda pemerintahan. Kinerja bidang perekonomian pun menjadi sorotan dalam setahun ini. Ada yang menilai berjalan bagus, banyak pula yang menilai bahwa kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi masih kurang memuaskan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 ayat 1. Tetapi hampir seluruh 16 paket itu kan nggak kelihatan hasilnya. Nah, artinya apa? Artinya memang sebelum pandemi pun berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak efektif. Ketidakberhasilan pemerintah mencapai target-target ekonominya ini menjadi catatan tidak baik terhadap kinerja pemerintah selama 1 tahun. Hal ini dianggap sebagai indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah sektor ekonomi. Karena pasti akan terlihat bagaimana tujuan meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi tidak tercapai selama 1 tahun periode pertama ini. Secara spesifik, ketidakberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi diantaranya karena struktur ekonomi nasional terus bergantung pada sektor konsumsi. Hal ini menunjukkan ekonomi nasional semakin rapuh karena bergantung kepada daya beli. Sementara itu peranan belanja pemerintah bisa dibilang masih sangat rendah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dalam laporan APBN kita 2020, hingga 31 Agustus tahun 2020 realisasi belanja negara telah mencapai 1.534,7 triliun rupiah. Realisasi tersebut mencapai 56%, tumbuh 10,6% secara year on year dari total pagu anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2020 sebesar 2.739,2 triliun rupiah. Skenario kita mengenai Perpres 72 yang memang melakukan counter cyclical. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kenaikan cepat, ya karena kita belanjanya dipercepat, atau dalam hal ini bukan dipercepat, belanjanya dieksekusi oleh KL seperti sesuai yang tadi sudah saya sampaikan. Belanja negara itu tumbuhnya 15,5%, belanja pemerintah pusat 21,2%, transfer ke daerah naik 5,8%. Postur pertumbuhan belanja negara ini menunjukkan adanya berbagai tindakan untuk melakukan akselerasi belanja dalam rangka meningkatkan dampak COVID-19. Dalam catatan IDX Channel, terjadi recovery ekonomi pada bulan September tahun 2020 setelah bulan sebelumnya di bulan Agustus mengalami penurunan. Ini menjadi sinyal positif bagi perbaikan ekonomi, terutama di sektor industri. Kabar baik datang dari neraca perdagangan Indonesia yang didorong oleh perbaikan ekonomi global. Neraca perdagangan Indonesia di sektor non-migas tercatat surplus. Program-program stimulus penanganan ekonomi saat pandemi COVID-19 yang terangkum dalam program pemulihan ekonomi nasional tercatat tidak terrealisasi secara maksimal. Sejak digulirkan sampai dengan 30 September 2020, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional hanya 38,6% atau setara dengan 268,3 triliun rupiah dari pagu anggaran 695,2 triliun rupiah. Realisasi yang rendah ini menyebabkan tujuan utama adanya program pemulihan ekonomi yang belum dapat dinikmati. Akselerasinya luar biasa pada 2 bulan terakhir. Jadi dalam hal ini adalah suatu evolusi yang sangat positif
dari respon seluruh kementerian lembaga dan bahkan pemerintah daerah. Selain realisasi pemulihan, penerimaan negara hingga akhir September juga mengalami defisit APBN yang sudah mencapai 68,2% dari target. Di sisi lain, adanya pertumbuhan negatif pada kuartal kedua tahun 2020, bahkan di kuartal ketiga diprediksi masih akan negatif, mendorong pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki kinerja ekonomi. Pemimpin yang pro rakyat, maka program-program itu tetap bisa dijalankan dengan baik. Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 ini sangat jelas terlihat mengalami penurunan, bahkan terkoreksi dalam akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut ditunjukkan lewat berbagai indikator ekonomi dan keuangan. Adanya recovery September setelah Agustus menurun dari sisi mantuman, ini adalah tanda positif bagi pemulihan ekonomi bagi industri. Bapak Jokowi dalam kinerjanya tetap melakukan dan menyelesaikan semua proyek-proyek strategis nasional yang berkaitan dengan misalnya jalan tol yang bisa membangun ekonomi, pokoknya semua proyek infrastruktur nasional itu harus Bapak Jokowi selesaikan. Perjalanan perekonomian selama setahun ini tentu saja belum memuaskan. Masih banyak pekerjaan rumah di sektor perekonomian yang harus dibenahi pemerintah. Pemerintah harus mampu memenuhi ekspektasi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Perlambatan ekonomi nyatanya terjadi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan Indonesia tidak bisa lari dari jurang resesi. Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin diharapkan segera melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional, terutama di sektor industri, perdagangan, dan investasi. Kinerja kementerian dan lembaga yang komunikatif dan juga adaptif menjadi kunci untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Faisal Reza, IDX Channel.